Shalom, selamat pagi. Hari ini Kamis 27 Februari 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini boleh datang kepada Engkau. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan sebagai dasar renungan hari ini dari kitab Ulangan 9 ayat 1-6. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tema renungan hari ini adalah Tuhan berkarya, aku bersyukur. Puang tumak paraka iamoto angkumak kure sumangat. Sakramental dan sakrifisial adalah kata yang digunakan dalam teologi liturgi yang menggambarkan bahwa segala sesuatu yang dicipta dan diperbuat oleh Allah adalah karya yang menguduskan sakramental, dan karena itu kita merespon dengan merayakan korban syukur atas karya tersebut, sakrifisial. Musa kembali menegaskan kepada Israel bahwa Tuhanlah yang berkarya dan berdaulat atas kehidupan Israel. Fakta bahwa bangsa yang berhadapan dengan Israel adalah bangsa yang lebih besar, kuat, kotanya besar, dan kubunya sampai langit, menandakan betapa kuatnya lawan Israel. Israel dikisahkan pesimis, ketakutan, dan putus asa dalam berhadapan dengan bangsa enak. Fakta tersebut menunjukkan Israel tidak memiliki kemampuan atau sumber daya, powerless, dalam menghadapi bangsa enak. Dalam ketidakberdayaan tersebut, firman Tuhan meneguhkan bahwa Allah lah yang berjalan di depan bangsa Israel laksana api yang menerangi perjalanan Israel, sekaligus menjadi api yang menghanguskan bangsa enak. Israel tidak memiliki kekuatan, namun kuasa Tuhan yang akan memenangkan Israel. Karena itu, selayaknya Israel mengagungkan Dia sebagai
yang menerangi jalan hidup sekaligus yang menghancurkan segala hal yang menghadirkan ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan Israel. Allah berkarya menolong Israel, maka Israel selayaknya merendahkan diri mengakui kekuasaan Tuhan semata. Dalam pengakuan Gereja Toraja, bab 5 butir 4 dituliskan, kita mempercayakan seluruh hidup kita dalam tangan Allah, dan itu dilakukan dengan berdoa. Firman Tuhan hari ini menunjukkan, tanpa kita memohon, Dia ada di depan untuk berkarya, mengatasi seluruh kecemasan kita, menjadi pengharapan. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kita untuk terus berpengharapan bahwa Allah berserta kita dalam seluruh kecemasan-kecemasan itu. Secemas apapun kita, jangan berhenti merayakan sakramental Allah dengan selalu menyatakan sakrifisial kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk tidak khawatir lagi, karena Engkau menyertaiku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.